persangkaan hamba saya kepada saya. Saya karena inda zanni abdi bi. Saya ikut bagaimana persangkaan hamba itu maksudnya kepada saya, kepada Allah. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk, jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnul zanni billah wa husnul zanni bi ibadillah. Berbaik sangka kita kepada Allah dan berbaik sangka kita kepada hamba Allah. Atau su'ul zanni bi ibadillah, buruk sangka kita kepada hamba Allah itu qalilul adab, min qalilil adab, termasuk daripada kurangnya adab kita. La yaliqu lana, tidak layak kalau kita menghukumkan bagi seorang itu begini begitu, tidak layak bagi kita. Menyebutkan apa namanya la yaliqu lahu, menyebutkan daripada sesuatu yang buruk daripada dia. Disebabkan kita berburuk sangka. Kenapa? Karena tidak tahu isi hati orang kecuali orang sendiri dan yang menciptakan hati. Kayak kita berprasangka buruk kepada orang lain, berprasangka buruk kita kepada orang itu adalah qalilul adab kepada orang tersebut, su'ul adab kepada orang tersebut, wa qalilul adab ila rabbil ibad. Su'ul adab ilal ibad wa qalilul adab ila rabbil ibad. Su'uzannya kita, berburuk sangkonya kita kepada hamba Allah itu adalah qalilul adab ilal ibad, kurangnya adab kita kepada sesama makhluk. Dan su'ul adab ila rabbil ibad, dan buruk sangko kita tadi adalah buruk juga adab kita terhadap Tuhannya pencipta para hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian daripada maksiat hati adalah su'uzzan, berburuk sangka kita kepada orang lain. Kemudian wal amnu min makrillah, aman daripada makar kepada Allah. Wal qunutu min rahmatillah, putus asa dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah, tidak boleh. Karena inna ghufranahu wasi'. Kalau sebesar apapun dosa kita, ampunannya lebih luas lagi. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah, ampunan Allah lebih luas daripada dosa kita. Kalau kita merasa bahwa kita banyak dosa, wala taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dengan rahmatnya Allah. Fa innallaha ghafurun, maka sesungguhnya Allah itu maha pengampun, rahimun, maha pengasih dan maha penyayang. Rahimun, rahman, ar-rahim, lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Maka tidak pantas bagi kita untuk putus asa dengan rahmatnya Allah. Kalau kita merasa dosa kita besar, ampunan Allah lebih besar lagi. Kalau kita merasa dosa kita itu sudah seluas langit dan bumi, rahmat Allah, kasih sayang Allah, kurnia Allah aktsar wa awsa' minal ardi wa ma fiha, dan bahwa langit dan bumi, kalau dosa kita andaikan kita rasakan adalah bagaikan langit dan bumi, kasih sayang Allah, rahmat Allah, kurnia Allah, ampunan Allah bahkan lebih luas lagi daripada langit dan bumi. Kemudian at-takabbur ala ibadillah, sombong, sok-sokan kata orang ini kepada hamba Allah. At-takabbur ila ibadillah su'ul adab ilallah, sombongnya kita kepada hamba, kepada manusia, itu su'ul adab ilallah, kurangnya adab kita kepada Allah. Li'anna takabbur, karena takabbur itu min asma'ih, termasuk sifat nama-nama Allah. La yalikut takabbur illallah, tidak ada satupun yang berhak
Tidak ada satu pun yang layak untuk sombong, untuk takabur illallah, kecuali Allah. Wa takabbur min ismih. Takabur itu termasuk nama Allah. Apabila kita sombong, maka ketika itu seolah-olah kita make yang tidak layak bagi kita, make yang dipunyai, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takabburu lit takabburi sadaqah. Sombong terhadap orang sombong sedekah. Ada orang sok-sokan sombong, awak sombong pula. Duit aku di rumah tu 10 miliar. Ngota dia tu lah, kan awak tahu lah duit dia apa. Awak pula belum lagi dia kau 10 miliar. Duit aku di rumah tu 20 miliar. Jadi sombong terhadap orang sombong. Niatnya apa? Niatnya supaya dia sadar. Niatnya supaya dia sadar, bukan niat untuk awak takabur dak, membanggakan diri dak, supaya dia itu sadar bahwa wa fawqa kulli syai' wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit masih ada langit. Di atas orang yang berilmu masih ada orang yang berilmu. Di atas orang yang berduit masih banyak orang lebih kaya. Itu namanya sombong. Jadi kalau kita sombong, itu sama dengan kita make sesuatu yang tidak layak bagi kita. Kemudian sombong kepada ibadillah. Seperti apa? Ka'an yara fi nafsi annahu khairun min ghairihi. Ini sering gitu. Seperti kita melihat, memandang bahwa diri kita lebih baik daripada orang itu. Kita menganggap, merasa bahwa kita lebih baik daripada ilmu kita. Aku lebih baik dari dia, ilmu aku lebih baik dari dia. Sombong, takabur. Ibadah aku lebih baik daripada dia. Sombong, merasa adab akhlak aku lebih baik daripada dia. Kalau ketika itu kita merasa bahwa kita lebih baik daripada orang lain, itulah namanya takabur. Kita merasa dan memandang bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Wa an yahtaqiran nas, dan kita menghinakan orang lain. Orang itu kita hinakan, kita naikkan diri kita. Kita nak naik, orang lain kita jatuhkan, kita naik. Itu salah. Nak naik silakan, tapi jangan menjatuhkan orang. Jangan sampai kita nak naik dengan cara menjatuhkan orang lain. Itu namanya sombong. At-takabbur ala a'da'illah wal fisqah wa zulmah wa ahli tajabbur fid dunya wa arbabil manasib min haitsu tilkal khisal matlub syar'an. Sombong kepada musuh-musuh Allah boleh. Sombong terhadap orang-orang fasik boleh. Sombong terhadap orang-orang zalim boleh. Sombong terhadap orang sombong boleh. Matlub syar'an, itu boleh secara syariat. Sombong terhadap orang zalim, sombong terhadap orang fasik, sombong terhadap orang yang sombong boleh. Jadi sombong itu tengok kenanya. Supaya, tapi niatnya tadi bukan membanggakan diri, tapi supaya dia yang sombong tadi sadar, supaya dia yang fasik tadi sadar, supaya dia yang zalim tadi sadar. Fatajammul fil malabis wal marakib wat tu'um la yusamma kibir. Pakai baju yang elok-elok, pakai baju yang mahal-mahal, pakai kopiah yang elok-elok mahal-mahal, kain celana sepatu, jam tangan yang mahal-mahal, kemudian pakaian kendaraan, mobil harganya 1 miliar, motor harganya 2 miliar misalnya. Itu la yusamma kibr, tidak disebut dengan takabur, tidak disebut dengan sombong. Berarti boleh kita pakai baju yang semahal-mahalnya, boleh. Boleh pakai mobil yang semahal-mahalnya, itu tidak dianggap sombong. Itu tidak sombong. Tergantung daripada hati kita dewe. Kemudian kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil kesombongan. Tidak akan masuk surga. Tapi la-nya itu tidak ada makna mutlak. Ada maknanya makna mutlak. Kalau makna mutlak itu tidak masuk sama sekali.
Nah, makna ziko bukan maknanya mutlak. Artinya ada kalanya orang sombong tidak masuk surga. Kalaupun dia masuk neraka, dia bakal keluar. Nah, lain orang kafir. Orang kafir itu la yadkhulul jannah, tidak masuk surga itu mutlak. Tidak masuk surga nian. Kalau orang Islam semaksiat-maksiatnya dia tidak masuk surga, tapi dia ada mutlak. Artinya ada saatnya, ada kalanya dia keluar dari surga, dari neraka itu dan masuk ke surga. Itu bedanya pernyataan daripada Allah ataupun daripada Nabi SAW tentang la yadkhulul jannah, orang itu tidak masuk surga kalau ada sombong. Orang Islam yang ada sombong, la yadkhulul jannah, la-nya la nabi tapi bermakna tidak bermakna mutlak. Apa makna mutlak? Kalau makna mutlak itu lil kufar. Yang mutlak dia la yadkhulul jannah walam yakhruj abada. Dia tidak pernah masuk ke dalam surga, dia masuk ke dalam neraka dan tidak pernah keluar selama-lamanya. Lam yadkhulul jannah, dan dia tidak pernah masuk ke dalam surga, wa yadkhulun nar, dan dia masuk ke dalam neraka, khalidina fiha abada. Dalam neraka itu khalidina fiha abada, kekal dia dalam neraka itu. Mutlak artinya dia dalam neraka itu mutlak. Kalau kita masuk neraka ada mutlak, maknanya di situ ada makna mutlak. Artinya kalau orang Islam dia takabur, dia tetap masuk neraka. Tapi apakah dia tetap dalam neraka? Tidak. Ada masanya, ada waktunya dia keluar. Nah, kemudian la yadkhulul kibir ma'a sahibil jannah. Orang sombong itu tidak bakal pernah bisa masuk surga. Kemudian warriya, selanjutnya adalah riya. La yanzur fil mir'ati bil laili fa innahu yurisu haulal ainain. Kita jangan banyak-banyak nengok kacau. Kata Nabi SAW dari Sayyidina Abu Hurairah, la yanzur fil mir'ati bil lail fa innahu yurisu haula ainain. Jangan banyak-banyak nengok kacau. Jangan banyak kacau. Kenapa? Karena kalau kita nengok kacau itu kadang-kadang kita masuk itu gagah, elok, sempurna. Maka la yang bari banyak-banyak tak pantas, kurangi daripada nengok kacau itu ketika hajat be. Nak berminyak, nak bersisir atau nengok apa di situ. Jangan tiap hari datang gunung, datang gawe, baring-baring nengok kacau. Karena itu bisa menganggap diri kita baik. Jangan sering-sering. Kemudian riya, wa huwa an yatlubur rajul bi qalbihi ru'yatun nas a'malahu wa huwa nu'ain zahir wa khafi. Kemudian riya itu kita minta orang lain nengok apa yang kita lakukan. Kita nengok orang, kita minta orang tu mandang kalau kita lagi semayang. Kita supaya orang tu nengok kalau kita lagi zakat. Supaya orang tu nengok, lain kalau zakat wajib, sedekah wajib boleh, supaya tidak ada fitnah, boleh gitu. Kemudian supaya kita orang lain tahu bahwa kita ini berbuat baik, nah itu tidak boleh, itu namanya riya. Riya itu minta tengok supaya orang lain nengok awak baik, bukan karena Allah, bukan karena mengharapkan ridha Allah, tapi mengharapkan pujian daripada orang. Kita tuh macam itu, gala-galonya lah. Penyakit itu adalah gala-galanya pada kita. Saya pun juga ada seperti itu. Cuman kita berusaha supaya kurang, dan kadarnya pun beda-beda. Setiap orang tuh punya sombong. Setiap orang tuh punya riya. Cuman kadarnya beda-beda. Si A tuh galaknya gue sombong, cuman dia kadang-kadang tingkat kesombongnya itu dikit. Kadang itu dia riya, cuman tingkat keriaannya itu hebat, riaknya. Nah, jadi apa namanya penyakit hati itu adalah pada kita. Cuman tingkatnya itu yang berbeda-beda. Lain para nabi, lain para ulama. Itu memang hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riya itu terbagi dua. Ada riya zahir, ada riya khafi.
Riya itu minta tengok. Riya zahir apa? An yahmilahu ala talab ala al-adah atau ala tahsiniha. Bahwasanya dia membawa kepada, meminta kepada tuntutan untuk daripada ibadah dia untuk supaya ditengok elok. Minta orang lain tengok supaya ibadah itu dianggap elok. Itu namanya riya zahir. Kemudian kalau riya khafi la yahmil 'ala al-ibadah wala 'ala tahsiniha lakin yuhib an yattali'an nas 'ala ibadati. Kalau riya zahir tadi dia minta orang tu nganggap elok, ditengok orang tadi. Itu riyanya namanya riya zahir. Kalau ikut dia dak minta orang nganggapnya elok, cuman ditengok dia senang orang nengok. Ada orang tu ketika ditengok dia tu supaya orang tu menilai, oh rajin si A semayang. Jadi minta ditengok orang supaya orang tu memberikan penilaian bahwa si A rajin, si A pintar, si A taat, si A patuh, si A ni pelit dan baik, si A ini sering bersedekah. Dia minta tengok li ajlil hamd ilan nas. Dia minta ditengok orang supaya orang lain tu mengagungkan dia, memuji dia. Itu namanya riyanya zahir. Ada riya khafi. Riya khafi ni dia dah minta dipuji, cuman senang dia orang tengok. Ada juga kadang-kadang dia minta orang muji cuman kalau orang tengok semangat dia. Ibadah tu bukan minta dipuji, cuman semangat kalau orang tengok. Kalau orang tengok dah semangat. Ada orang semangat semayang, minta puji cuman kalau orang tengok dia tak semayang. Kalau orang dah tengok dia dah nak semayang. Nah, itu namanya riyanya khafi. Bukan minta rajin semayang cuman senang ditengok orang. Senang orang tu rajin semayang cuman dia senang ditengok. Itu namanya riya. Hati-hati, na'udzubillah. Kemudian wal ujub bi ta'atillah ru'yatul ibadah wasti'zamiha min al-'abd kama yu'ajjib. Kita nganggap ibadah kita elok. Aku kok elok nian ibadah aku. Aku kok elok nian ngaji aku. Galau lah masa lebih itu ujub namanya. Ujub tu lah merasa diri awak kau lah sempurna. Karena ilmu kau kullama zadani ilman zadani jahla. Kata ulama, kullama zadani ilma zadani jahla. Ketika ilmu tu bertambah, bukan ketika bertambah ilmu bukan makin pintar, tapi makin lolo. Kita tu sebenarnya hakikatnya tambah ilmu tu bukan makin pintar. Hakikat tambah ilmu tu makin lolo. Kenapa? Kita tahu bahwa masih banyak yang belum kita tahu. Itu ulama. Kalau kita tak bertambah ilmu masuk, oh ya pintar gue. Malah padek kok. Pengidak padek daripada orang tu. Padahal kalau ulama tu enggak. Ketika dia bertambah ilmu bukan bertambah pintar, yang dia rasakan bertambah lolo. Inilah pintar, lah, hafal kitab Miko, lah paham kitab Miko. Pas belajar kitab lain, aduh yang belum aku tahu berarti. Macam tu. Berarti masih banyak sesuatu yang belum kita kenal, belum kita tahu, belum kita pelajari. Itu namanya kullama zadani ilman, zadani jahla. Kalau orang alim, para ulama seperti itu mikirnya. Kalau kita mikirnya, oh lah pintar berarti aku ya. Lah hebat berarti aku. Itu namanya ujub. Yash'ur fi qalbihi ala annama yahsul ala yakfi bima yahsul. Apa yang dia dapat itulah cukup. Banyak tu. Dan nak lagi belajar. Kenapa? Karena lama sudah tahu. Dan nak lagi ngaji. Mohon maaf kadang-kadang galak-galak menyangkut guru. Guru galak menyangkut. Ngapa galak menyangkut? Awak lagu ngapa kita ngaji? Awak lagu tukang. Itu yang tamu. Kadang-kadang orang tua. Orang tua dan nak lagi belajar semayang, dan lagi belajar apa? Ya, tukang semayang selama aku semayang. Kalau penyakit seorang ulama tu macam tu. Merasa lah tukang. Merasa lah hebat. Akhirnya tak nak lagi ngaji, tak nak lagi belajar. Padahal di situ ada ulama yang juga pintar, mungkin bahkan lebih pintar dari dia. Tapi tak nak ngaji. Kenapa? Apa? Tak. Udah tukang. Yang ngaji itu kan bau-bau ngaji kalau. Barulah ngaji alif bata, milu ngaji itu. Kalau aku milih itu gengsi ya. Itu. Jadi ulama itu yang tu juga. Tak ada semua, tak ada setiap ulama itu bersih kalau tak. Itu. Maka kalau ditarim di Yaman itu kecil besar tua muda tak peduli.
siapapun guru dia ngaji. Orang tua nak ngaji dengan budak. Orang budak masih budak-budak kecil masih nak juga ngaji. Itu aja apa dak orang tua masih nak. Kenapa? Karena masuk ilmu tu belum ada. Belum cukup. Walaupun guru kadang-kadang masih nak belajar kepada orang yang muda dari dia, pernah ngaji dengan dia, tapi karena dia tahu muridnya tadi lebih pintar. Kenapa? Merasa bahwa dia kok masih kurang. Kalau gitu dak banyak macam tu. Itu penyakit guru lah sudah di orang tu kalau sudah jah, itu namanya jah itu hubbul jah. Hubbul jah itu la dawa lah kata ulama. Cinta popularitas, senang disanjung. Ya, hati-hati betul. Kalau jadi guru besar tu mulai tu banyak pengikut, banyak yang nyanjung, tak nak lagi ngaji. Pengasuh lah aku lah hebat, pengikut lah banyak, murid lah banyak. Jah namanya. La dawa lah. Payah penyakit itu. Apa? Dia senang orang menyanjung dia, mengangkat dia, memuji dia, sehingga dia merasa dia lah elok, dia merasa dia lah pintar, dia merasa lah sempurna. Ketika ada orang yang pintar, alim dari dia, tak nak lagi ngaji. Kenapa? Aku lah banyak pengikut. Gengsi dia ketika dia masuk situ tengok muridnya. Kalau aku masuk situ, tu murid aku di situ. Ujub merasa lah hebat. Itu hati-hati. Jadi ulama juga galak macam tu. Kalau ulama yang gedang-gedang tu dah, ulama kecil-kecil lah. Kalau ulama macam Imam Nawawi, itu dah. Itu mereka hatinya tu dah dijaga, dah bersih, dah dipoles terus setiap hari dengan zikir, dengan beribadah dan lain sebagainya. Kalau kita ulama kita kini lah, yang kecil-kecil zaman kita kini tu macam tu. Lah punya tu namanya jah, senang kepada popularitas. Kadang-kadang tu memang ngejarnya popularitas. Awak tak tahu apa-apa. Cuman karena awak tadi lah banyak orang senang kenal dengan awak, pengen supaya disanjung, pengen supaya dikenal, di share terus, ceramah di siko, dikirim di Facebook supaya orang nengok. Itu namanya jah namanya. Isi pengajian di siko, foto kirim di Facebook. Namanya jah, supaya orang lain nengok. Oh, hebat guru kok, hebat kiai, hebat ulama. Ini tambah banyak pengikutnya, followernya masih banyak. Maka para ulama-ulama macam Ustaz Somad dan lain sebagainya, itu tuh terkenal bukan karena dia yang memposting diri dewek, orang lain. Murid-muridnya orang yang ngaji dengan dia, enak Ustaz Somad, diposting, terkenal. Jadi dia terkenal itu bukan karena dirinya dewek, tapi murid-muridnya yang membuat dia terkenal. Ada orang pengen dirinya dewek jah, pengen diri dia terkenal, sehingga pengajian tak betul tak enak pokoknya di share.